sudah banyak lalai sholat di Indonesia. Kapan lagi kita ingin menondok sholat-sholat kita yang kita lalai, bahkan kita sering meninggalkannya sholat di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, maaf, saya dapat dijajah dari ayah saya. Kalau kamu nanti datang ke Mekah, kamu hendaklah setiap sholat Zuhur kamu kodok Zuhur, setiap sholat asar kamu kodok asar, setiap sholat maghrib kamu kodok maghrib, setiap sholat isya kamu kodok isya, bahkan setiap kamu sholat subuh kamu kodok subuh. Karena setiap satu sholat dikodoi oleh kamu, maka seolah-olah kamu mengkodoi sholat 100.000 kali sholat. Jadi dengan satu kali kodok saja, insya Allah sholat kita akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan ini walaupun secara pribadi saya ijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk nanti di sana bisa mengkodok setiap sholat-sholat lima waktu yang dilakukan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita niatkan mantap, maka di sana niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya datang ke sini tiada lain dan tiada bukan melalui ibadah umroh saya ingin digugurkan dosa. Karena salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratin lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya gugur semua dosa kita. Kayaumin waladatu umur, kita akan seperti seorang bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan ibu sungguh-sungguh di mikot nanti, sungguh-sungguh di mikot, insya Allah ibu bapak kita akan mengambil mikot di Yulamlam nanti di atas pesawat. Sudah mandi ihram semuanya? Sudah mandi ihram? Sudah. Mudah-mudahan sudah mandi ihram. Nanti sholat ihram nanti di Yulamlam nanti dikasih tahu begitu. Kalau tidak bisa berwudu, boleh berwudu dengan tayamum. Akan tetapi Abah ingin sampaikan bahwa tayamum itu kekuatannya hanya untuk dipakai satu kali sholat. Jangan dipakai 2 kali sholat. Kalau untuk 2 kali sholat harus tayamum lagi. Banyak di antara jamaah karena tidak diberikan petunjuk oleh pembimbing ibadahnya, tayamum dikira seperti sholat seperti wudhu, dia sholat sunat, dia sholat subuh. Padahal untuk tayamum itu hanya punya satu kekuatan, satu tayamum untuk 1 kali sholat. Kalau ingin sholat lagi, tayamum lagi. Allah memberikan kemudahan, memberikan rukhsah kepada kita. Buat mereka yang di perjalanan, sholat bisa diringkas, bisa dijamak yang disebut dengan jamak qashar. Yang pertama yang disebut dengan jamak qashar itu sholat zuhur bisa ditarik ke asar, namanya jamak takhir. Sholat asar bisa ditarik ke isya, namanya jamak takhir. Masing-masing dilakukan setelah qomat 2 rakaat, kemudian qomat lagi 2 rakaat lagi. Insya Allah nanti ada mutawwil di sana yang akan dapat memandu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian setelah kita dari mikot nanti di Yulamlam, maka jangan ada kata-kata yang kotor. Jangan ada hati yang kotor kepada teman kita. Karena kita dalam perjalanan harus bersih. Jangankan kita Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman kita yang baru kenal di dalam jamaah ini, dengan istri kita, dengan suami kita saja kita kadang-kadang ada selek. Di sana jangan selek sama istri, jangan selek sama suami, jangan selek sama jamaah. Itu tidak boleh, harus bersih hati kita. Oleh karenanya Abah ingin sampaikan, Allah siapkan 3 tempat. 1 tempat bahagia senang, di mana? Di surga namanya. 1 tempat susah menderita, di mana? Di neraka namanya. 1 tempat lagi saling berganti antara susah dan senang. 1 tempat lagi saling berganti antara lapang dan sempit. 1 tempat lagi saling berganti antara sehat dan sakit. Namanya apa? Alam dunia. Kalau kita berada di alam dunia, sesenang-senang seseorang pasti akan berjumpa dengan susah. Selapang-lapang seseorang pasti akan berjumpa dengan sempit.
sesehat-sehat seseorang pasti akan berjumpa dengan sakit. Oleh karenanya kedua perkara ini selama kita ada di alam dunia dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, termasuk di dalamnya dengan satu jamaah al-fatih religi, akan kita mendapatkan kadang-kadang teman kita itu menyenangkan kepada kita. Amin. Tapi kadang-kadang teman kita itu menyusahkan kepada kita. Betul? Besok ketika datang teman kita menyenangkan, apa kata agama? Bersyukur, alhamdulillah saya dikasih teman yang selalu menyenangkan. Tapi tiba-tiba menyusahkan kepada kita, kata agama, kalau datang menyusahkan kepada kita, bersabar. Maka hanya ada dua di alam dunia ini kalau ingin hadirkan agama dalam diri kita. Ketika datang senang, ketika datang lapang, ketika datang sakit, bersyukur. Ketika datang susah, ketika datang sempit, ketika datang sakit, bersabar. Jadi kalau ada teman kita sedang berjalan, kemudian teman kita pakai sepatunya tinggi, sementara kita pakai sendal jepit, kemudian nginjek kaki kita, apa yang akan ibu lakukan? Apa kira-kira yang akan ibu lakukan? Mau batal umrohnya, boleh marah gitu, begitu. Tapi kalau ini lulus umrohnya, padahal sakit luar biasa, sabar ya Allah. Assalamualaikum ibu. Bisa begitu? Bisa begitu? Insya Allah. Karena selama itu pasti yang namanya senang, yang namanya susah akan saling berganti. Yang namanya lapang, yang namanya sempit pasti akan saling berganti. Yang namanya sehat, yang namanya sakit pasti akan saling berganti. Jadi ibu, kalau sudah demikian gampang obatnya, tinggal nyanyi saja. Karena kita sedang berada di alam dunia. Sesenang-senang manusia pasti berjumpa dengan susah. Selapang-lapang manusia pasti berjumpa dengan sesehat-sehat manusia pasti berjumpa dengan sakit. Jangankan orang lain, suami istri saja kayak begitu. Jadi kalau orang paham dengan bentuk dunia, maka dia tidak akan menjadikan problem kehidupannya di alam dunia. Karena pahala syukur itu 25%, pahala sabar 75%. Jadi kalau istri kita cuma ngasih kesenangan, kita hanya bisa pahala syukur, jumlahnya 25%. Kalau istri kita tidak bikin susah suaminya, suami tidak punya pahala sabar yang namanya 75% lagi. Surga tiketnya 100%. Tidak akan masuk surga kalau suaminya baik-baik semuanya, kalau istrinya baik-baik semuanya. Jadi kalau suaminya lagi baik, alhamdulillah. Kalau suaminya lagi buruk, alhamdulillah lagi. Karena datang pahala 75%. Nyanyinya gampang ibu. Kalau suami lagi baik, kadang susah, kadang senang, kadang sempit, kadang lapang, kadang sehat, kadang sakit. Memang di dunia itu kadang-kadang datang ke rumah, dibuka sendal, dibuka sepatu, ditawarin mau ngopi, mau teh, atau mau main dulu. Senang gak kira-kira? Datang yang kedua kali, boro-boro dibukain sendal, dibukain sepatu, ditawarin kopi, ditawarin susu, dibuka aja pintu, tidak salam aja gak dijawab. Gampang, nyanyi aja. Kadang susah, kadang senang, kadang lapar, kadang sempit, kadang sehat, kadang sakit. Memang di dunia itu kadang termasuk kita dalam perjalanan ini. Pasti yang namanya kadang-kadang akan saling berganti. Senang, bersyukur. Susah, bersabar. Sampai pulang ke Indonesia, wallahi umroh bapak-bapak, ibu-ibu di
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersihkan hati sebersih-bersihnya. Yuk tundukkan kepala, kita ingin bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebersihan hati kita dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar niat hati kita dimuluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberangkatan kita tiada lain dan tiada bukan untuk beribadah, untuk agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita tidak akan lama di dunia ini, hanya 60-70 tahun saja, kurang lebih sedikit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ibadah umroh kita menjadi bekal utama kita untuk terhindar daripada azab kubur, azab ba'as, azab mahsyar, terutama azab siratal mustaqim. Kemudian Allah masukkan kita dengan ibadah umroh kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa sallim. Amin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tayyibun ni'amahu wa yukafi mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ibu bapak, ingat dosa-dosa kecil besar, dosa maksiat yang pernah kita lakukan selama ini. Dari mulai laki-laki usia 15 tahun dan perempuan dari mulai usia 9 tahun sampai saat ini, banyak sekali perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ya Allah, kami ingin berangkat menuju kota suci ya Allah, yaitu Makkah Al-Mukarram, menuju masjidmu ya Allah, yaitu Masjidil Haram. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, kota itu adalah kota suci, masjid itu adalah masjid suci. Tentu Engkau tidak akan menerima kecuali adalah orang-orang yang suci. Pada pagi hari ini kami datang kepada ya Allah, sucikan kami dari dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Rabb, ampuni dosa kami, dari dosa maksiat mata kami, dosa maksiat telinga kami, dosa maksiat lisan bibir kami, dosa maksiat tangan dan kaki kami, dosa maksiat kotor pikiran kami, dosa maksiat terutama kotor hati kami, termasuk dosa makanan, minuman yang subhat, yang makruh, bahkan yang haram, yang telah melewati rongga mulut kami, yang menjadi darah dan daging kami. Rasul Engkau bersabda, kullu lahmin nabata min haramin farnahu aula. Setiap daging yang tumbuh dari minuman dan makanan yang haram, api neraka lebih utama bagi. Wallahi ya Rabb, sedikit atau banyak telah masuk ke rongga mulut kami makanan minuman yang subhat, yang makruh, bahkan yang haram, yang telah menjadi darah daging. Pada pagi hari ini kami ingin suci jasad kami, darah daging kami, karena kami ingin masuk ke tempat kotamu yang suci, masjidmu yang suci. Sucikan darah daging kami ya Allah, sesuci-sucinya, sebersih-bersih dari makanan dan minuman yang pernah kami makan dan pernah kami minum. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa kami, terutama dosa kepada ibu dan bapak kami, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kami. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan kami antara hidup dan mati, memberikan makan, minum, pakaian dan pendidikan kepada kami. Akan tetapi banyak di antara kami belum bersyukur, belum terima kasih kepada mereka. Bahkan mungkin di antara kami ada yang masih menyusahkan mereka, atau mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati mereka. Dan ini akan menjadi tertolak kami datang ke kotamu, datang ke masjid suci. Pada pagi hari ini kami datang kepada ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu dan bapak.
Bebaskan, sucikan dosa-dosa kami kepada ibu dan bapak kami. Sesuci-sucinya, sebebas-bebasnya. Ya Rob, izinkan kami ingin berdoa untuk mereka. Amin. Untuk ibu dan bapak kami. Ya Rob, sejahterakan zahir dan batin. Amin. Sehatkan zahir dan batinnya. Di akhir hayatnya jadikan mereka ahli taat, ahli ibadah, Amin. ahli Al-Quran, ahli berzikir, istiqomah sampai akhir hayatnya. Sehingga engkau wafatkan mereka husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Izinkan pula kami berdoa untuk ibu dan bapak kami yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampuni dosa-dosa mereka. Terima amal ibadah mereka, iman Islam mereka. Terangkan kubur mereka, luaskan kubur mereka. Rahmati mereka di alam kubur, besok di hari kiamat di akhirat. Masukkan mereka ke dalam surga Allah beserta kami putra putrinya, cucu-cucu dan cicit-cicit. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Kami hari ini, pagi hari ini berada di bandara. Ya insya Allah nanti jam 12 kami akan berangkat menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah itu kami akan berangkat menuju kota suci yang kedua adalah Masjid Madinatul Munawwarah, berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, luruskan niat kami selurus-lurusnya agar kami datang ke sana sungguh-sungguh melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, selamatkan kami, mudahkan kami di dalam perjalanan kami ke sana. Sehatkan zahir batin kami, sejahterakan zahir batin kami, agar kami dapat melaksanakan ibadah umrah yang sungguh. Jadikan kami di sana selalu sholat berjamaah di Masjidil Haram. Amin. Kami selalu berjamaah di Masjid Nabawi. Amin. Dengan sia-siakan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh-sungguh melaksanakan perbuatan ibadah di sana. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami meninggalkan rumah, meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan putra-putri kami, cucu cicit kami titip kepada Engkau. Engkau jaga mereka, ya Rabb, selama kami berada di sana. Engkau pelihara mereka, ya Rabb, selama kami berada di sana. Selamatkan kami dalam perjalanan ibadah umrah dan ziarah ke makbarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna umratan mabruratan. Amin. Allahumma ij'alna umratan mabruratan. Allahumma ij'alna umratan mabruratan. Jadikan ya Allah umrah kami adalah umrah yang mabrur. Amin. Umratan mabruratan, umrah yang Engkau terima. Engkau yang dapat umrah yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Umrah yang akan mengembalikan kami ke Indonesia sehingga kami pulang di Indonesia dapat mempertahankan kemabrurohan kami sehingga rajin ke masjid, rajin taat, rajin ibadah, rajin membaca Quran, rajin zikir, istiqomah sampai akhir hayat. Sehingga Engkau wafatkan kami semuanya jamaah ini husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Bi rahmatika wa izzika wa hamsika ya arhamar rahimin wa ya muhtasain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, duyukul Rahman, duyuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat Abah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Abah tidak menyertai Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah doa Abah dengan anak-anak santri pada saat hataman Al-Quran menyertai untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Semoga Bapak Ibu sekalian diselamatkan, dimudahkan, kemudian dibarokahkan, dijadikan umroh mabrurah sampai pulang ke Indonesia. Insya Allah dalam keadaan selamat lahir, selamat batin.
hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.